Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya saya minta saudara yang baru saja berkunjung ke YouTube saya atau baru saja menemukan YouTube saya untuk tidak lupa subscribe dan untuk klik pada like-nya serta untuk share dari YouTube ini supaya ini makin berkembang dan dengan demikian memberi semangat kepada saya untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran di YouTube ini. Dan juga kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini dan agar pelayanan ini makin berkembang dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan saya ini, saudara bisa mengirimkannya melalui akun bank yang ada di bawah ini. Saudara bisa lihat di sana akun Bank Mandiri. Kali ini pertanyaan berasal dari Subdiakon Elroy Sijabat, Yos Elroy Sijabat dari Pematang Siantar. Begini bunyinya. Shalom Aleichem yang mulia Romo Episkop. Waalaikumsalam. Semoga Romo dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya mau bertanya Romo Episkop mengenai kanon 17 dari Konsili Ekumenis yang pertama, yang bunyinya, saudara kutip dalam bahasa Inggris, saya langsung terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia ya. Karena kenyataan bahwa banyak orang yang disebutkan dalam kanon ini, karena kenyataan bahwa banyak orang yang disebutkan di dalam kanon ini yang disebabkan oleh keserakahan atau usaha untuk mencari untung secara memalukan secara sengaja, lupa akan perintah ilahi dari kitab suci yang mengatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 15 ayat 5. Tolong bacakan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya, dengan makan riba, bunga atau makan riba ya. Dan di dalam meminjamkan, menuntut suatu komisi seberapa persen dari keuntungan itu. Maka konsili yang kudus dan agung ini telah menganggap ini adalah sesuatu yang adil dan benar, bahwa di dalam hal seseorang diketemukan sesudah mengadopsi definisi ini, menerima riba atau menerima bunga bagi penggunaan uangnya, atau mengeksploitasi masalah ini, atau menuntut komisi, atau melalui cara-cara yang lain berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan, maka kalau dia adalah seorang rohaniwan harus dicopot jubah, artinya dipecat dan dianggap sebagai orang yang asing dari hukum kanon. Demikianlah bunyi hukum kanon dari kanon ke-17 Konsili Ekumenis yang pertama. Pertanyaan saya, 1. Apakah seorang klerus di gereja ortodoks dilarang meminjamkan uang dengan bunga? Jelas, menurut hukum kanon ini, klerus tidak boleh meminjamkan uang dengan bunga untuk alasan apapun. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan hukum kasih. Orang awam saja diperintahkan di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya,
ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maka tidak mungkin lah kalau dia membagikan orang yang berkekurangan yang pada saat bersamaan dia akan menarik riba. Nah, ini perintah untuk orang awam ini, apalagi seorang rohaniwan. Dengan juga kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19 mulai ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Terus? Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Menuntut riba itu bukan suatu perbuatan yang bajik. Itu untuk mendapatkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau orang kaya seharusnya justru membagikan apa yang dia punya kepada orang lain. Terus kan? Suka memberi dan membagi. Tuh. Jadi kalau orang awam saja diperintahkan untuk suka memberi dan membagi, apalagi seorang romo, adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah suka memberi dan membagi ini, jikalau dia harus menarik riba demi keuntungannya sendiri. Yang kedua, apakah seorang awam umat ortodoks juga dilarang untuk meminjamkan uang dengan bunga? Ya, perintahnya tadi kan untuk orang awam. Oleh karena itu, kalau orang awam saja diperintahkan itu, maka itu juga berlaku untuk seorang romo, apalagi gitu ya, untuk seorang rohaniwan. 3. Apakah umat ortodoks dilarang meminjam uang orang lain atau bank dengan bunga? Ya, sebaiknya tidak meminjam dengan bunga, karena juga orang ini akan menyebabkan orang lain berdosa melakukan itu. Kalau meminjam bank, karena bank itu adalah institusi negara, institusi pemerintah, institusi suatu lembaga yang melakukan itu bukan dikarenakan keserakahan. Memang itu cara pengelolaan uang. Jadi bank itu tidak dianggap sebagai riba. Bunga bank itu bukan riba, karena itu bukan milik perorangan. Kalau milik perorangan itu riba karena ya orang itu memang ingin membungakan uangnya. Jadi kalau melakukan mendapat bunga dengan bank pinjam, ya itu adalah merupakan sistem ya, sistem di dalam pengelolaan keuangan di masyarakat ya. Kalau Roma Episkop berkenan, mohon agar dijawab dan dibuatkan video YouTube-nya. Terima kasih Roma Episkop. Terima kasih, ini sudah saya bikinkan YouTube-nya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.